Halo teman-teman semua, hari ini saya mau memasang sebuah dashcam dan saya hari ini mau coba menggunakan SG8 Pro. Ini nanti akan saya pasang di mobil. Saya akan jadikan dashcam jadi ya supaya kalau di jalan semuanya bisa terrecord begitu. Kalau ada apa-apa jadi kita punya bukti, kalau terjadi kecelakaan kita bisa menyimpan di kamera ini. Jadi ya supaya kuat aja kalau kita pada akhirnya harus berurusan dengan polisi akibat dari sebuah kejadian yang terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan kita dengan kendaraan orang lain gitu. Ini SG-Cam ini, SG8 Pro ini dulu saya beli harganya 3 juta. Nah, dia ini bisa dipakai untuk action cam, jadi kita bisa pakai untuk kalau kita mau ambil gambar gitu menggunakan single pot atau kita pegang aja pakai tangan. Tapi hari ini saya mau fungsikan ini jadi dashcam untuk mobil saya. Seperti apakah kualitas gambarnya, lalu seberapa fungsikah Gironya itu untuk menstabilkan getaran goyangan sehingga gambar tetap stabil dan tidak naik turun seperti itu, tidak goyang terlalu parah gitu. Nanti gambar reviewnya akan saya kirimkan juga. Jadi ya semoga ini juga mungkin jika teman-teman juga ingin memiliki dashcam untuk mobil teman-teman semua ya bisa pakai ini atau bisa pakai dashcam yang lain gitu. Yang perlu diperhatikan kalau dashcam ini kita harus mengaktifkan car mode-nya. Jadi car mode-nya ini memfungsikan ketika kamera ini kita colokkan dengan kabel arus dari USB holder, USB charger. Itu ketika kita starter mobilnya, kamera ini akan langsung otomatis menyala dan langsung otomatis merekam tanpa harus kita sentuh kamera ini gitu. Nah, ada di mana ininya? Ini ada di sini posisinya. Posisi car mode-nya ada di sini. Nah, ini saya udah setting car mode ya. Itu car mode. Fokus nggak ya? Nah, ini car mode ya. Nah, kalau di SG8 Pro ini tinggal klik yang di sini aja gini. Ada pilihan car mode, video plus foto, foto saja, burst mode, ada photo lapse. Lalu ada video lapse, slow motion. Jadi tinggal kita pilih mana yang kita mau gunakan. Nah, kalau saya mau menggunakan car mode ini. Jadi saya klik car mode begini. Posisi sudah car mode, lalu ada tanda mobil di kiri atas ini. Nah, ini berarti kita sudah siap gunakan gitu. Semuanya tahun, tanggal, jam itu saya aktifkan, saya munculkan di layar supaya kalau ada kejadian ya kita udah bisa lihat bahwa footage video ini direkam pada tahun ini, tanggal ini, bulan ini, dan jam segini gitu. Nah, ini ininya di sini. Nah, itu kelihatannya. Nah, ini ada tahun, ada jam di situ gitu. Nanti saya akan share juga video hasil dari video perekaman dari setelah dipasang di mobil gitu. Nah, memasang untuk di mobil saya biasanya pakai bawaan begini. Bawaannya ini bisa ditempel di helm, juga bisa ditempel di dashboard mobil.
Kalau kita beli SG8 Pro kita lengkap dapat ini, dapat dudukannya ini ya, dapat tiangnya, dapat monopodnya ini, jadi bisa diklip di sini. Lalu ini nanti untuk diselipkan di dudukan yang satu lagi yang tertempel di dashboard gitu. Dia ada 2 layar seperti ini untuk durasi perekaman, lalu baterai, jam muncul semua, lalu format video yang kita rekam juga apa itu muncul di situ gitu. SG8 Pro ini penutup lensanya. Nah, lensanya seperti ini. Kalau dilihat begini. Iya. Saya suka ini SG8 Pro karena nggak terlalu mahal dibandingkan waktu itu masih bersaing sama GoPro. Kalau GoPro saya nggak sanggup, saya beli SG Cam ini, SG8 Pro. Dia bisa 4K, bisa Full HD, bisa HD, tergantung selera. Kalau 4K nya masih 30 frame per second ya, tapi saya pikir sayang ya kalau pakai 4K, saya pakai Full HD saja. Ini Full HD, saya hanya pakai Full HD saja di sini. Ini tombol on off nya, ini tombol untuk recordnya di sini. Ini itu tombol recordnya, ini iya, ini dia tombol recordnya seperti itu. Oke, nanti saya share ya videonya. Terima kasih, semoga ini bisa jadi informasi buat kalian semua. Nah, ini kalau udah saya pasang kamera dashcamnya SG8 Pro nya, saya pasang begini persis di depannya seperti ini. Nah, ini nanti kalau saya nyalakan mobil dia akan otomatis merekam, otomatis nyala dan merekam. Lalu kalau saya matikan mobilnya juga dia akan otomatis berhenti merekam lalu shutdown, off sendiri seperti itu. Kita coba ya. Ini saya nyalakan mesinnya, lalu dia akan otomatis nyala sendiri dan dia akan langsung merekam. Nah, itu dia, merahnya langsung mengedit bergantian ya. Nah, lalu jika saya matikan, kameranya juga akan mati sendiri. Jadi kita udah nggak perlu pencet-pencet lagi dashcamnya seperti itu. Nah, dia otomatis mati. Ini saya sambungkan di bawah. Ternyata kabelnya sampai, saya lewatkan di sini sedikit lalu terkoneksi di sini. Jadi nanti kabelnya rapi. Seperti itu.